berapa ya? 23, 24, 25. Oke ya. Jadi nanti kita lakukan pengujian di lapangan dulu ya. Sebelum ke lapangan mungkin kita kasih arahan sedikit. Pengujian kita di lapangan hari ini adalah sondir sama boring ya. Sondir itu nanti apa namanya, alatnya ya, nanti ada alat sondirnya. Kemudian nanti di ujung daripada pipa yang kita uji sondirnya itu nanti ada alatnya namanya bikonus ya. Bikonus nanti alat untuk pengujian sondir ya. Jadi nanti dari bikonus ini kita dapatkan pembacaan nanti ya, tekanan konus ya atau PC, kemudian hambatan lekat atau JT ya, hambatan lekat ya. Jadi nanti bisa dilihat di format ya isiannya ya, format penyelidikan sondirnya nanti ada ya. Di situ yang pertama adalah kedalamannya, jadi kedalaman tanah yang kita uji nanti adalah 20 cm ya. Yang kolom 1 itu ya, yang ada yang 0,2, 0,4 itu adalah kedalamannya ya, dalam meter, jadi nanti 0,2 meter, 0,4 meter sampai seterusnya. Tentu nanti sesuai dengan keperluan kita yang kita dapatkan dari lapangan, nanti kicingnya yang diinginkan berapa. Berikutnya adalah kicing. Nah, saya bilang tadi kicing adalah tekanan konusnya. Konusnya ini adalah tekanan yang di ujungnya ini ya. Nanti akan terbaca di alat di sondirnya, nanti kita akan tahu berapa nilai kicingnya. Kemudian hambatan atau JP-nya, atau tekan pelekatnya ya, nanti sebenarnya ini bergerak, bisa bergerak karena ini yang rusak, jadi yang kita pakai nanti ada di sana di lapangan ya. Jadi nanti sebenarnya nanti ada bisa kita baca hambatan pelekatnya, jadi ini bisa naik turun. Nah yang waktu turun atau naik itu nanti kita baca. Kalau yang apa konus tadi adalah cuma ujungnya ini, jadi perlawanan ujungnya kita tekan di sini, ini akan perlawanan di sini. Kemudian nanti kita tekan di sini, akan terjadi hambatan pelekatnya ya. Nah kemudian berikutnya nanti untuk pengisian dari sondir tadi ada PQ itu adalah selisih nanti pembacaannya kolom 3 dengan kolom 2 kurangkan nanti ya. Kemudian nanti kolom kelima HP itu adalah nanti kolom 4 tadi dikalikan dengan upper B ya. Upper B itu adalah apa, pembacaan tadi kita per 20 cm ya. Kemudian dibagi nanti ya, apa namanya, daripada selimutnya itu adalah 10 ya, sehingga nanti nilai ya upper B itu adalah 2 ya. Jadi nanti pembacaan selisih pembacaan 3 dan 2 tadi untuk mengisi HP tinggal dikalikan angka 2 gitu ya, dibuat 2 kali. Kemudian HP tinggal disigmakan, dijumlahkan ya, kumulatif sampai ke bawah, jumlah terus ya. Kemudian HS atau hambatan setempat yaitu adalah kolom 4 dibagi 10 dibagi B. Kemudian FR ya, kemudian nanti selanjutnya ya, itu dari hasil pengujian nanti sondir ya. Nanti pengujian sondir biasanya kita lakukan ya, tentu keperluan sesuai keperluannya. Yang kalau misalnya bangunan yang kita dirikan di atas tanah nanti berupa bangunan gedung ya, gedung misalnya lantainya sampai 5 misalnya, bukan tingkat tinggi, tingkat misalnya 6, 5, 6, kita harapkan ya minimal IC itu 150 per kilogram per cm kuadrat ya. Tapi kalau misalnya kita ingin membangun jembatan, kita akan membangun abutmennya ya, maka kita juga melakukan di sondir, biasanya IC-nya minimal 200 kg per cm kuadrat ya. Karena apa? Karena kalau di jembatan itu ya, karena nanti tentu apa, lebih sering digunakan, dilewatin terus ya, dan yang lewat juga biasanya bisa apa namanya, bukannya berat ya, ada yang berat yang bisa tidak terkontrol ya. Itu ya, jadi nanti sampai kedalaman berapa sesuai dengan hasil dari IC-nya nih ya. Kalau misalnya 10 meter belum tercapai ya terus masih dilakukan terus ya.
ya. Apalagi kalau di daerah arah Kapua sana bisa sampai 30 meter sampai 40 meter untuk mencapai ya kice yang diinginkan sampai misalnya 150 ataupun 200 ya. Itu ya. Kemudian berikutnya nanti pengujian kita adalah yang menggunakan ya, handball atau boring ya, boring tangan aja. Jadi kemampuan tangan begitu terbatas ya. Ngebor kita beda dengan bor mesin. Kalau bor mesin kedalaman berapa pun nggak masalah ya. Jadi kemampuan kita paling sampai 2 meter ya kalau handball ya. Karena tenaga langsung tenaga kita manusia ya. Nah itu nanti formatnya bisa dilihat ya. Mungkin alatnya yang kita perlukan nanti adalah apa namanya ya, tabung sampel tentu untuk mengambil sampel, kemudian bornya sendiri ada mata bor, kemudian ada pipa stangnya ya. Nah nanti kita siapkan ya, kemudian kepalanya juga nanti untuk mengambil sampel dengan yang mata bor beda ya, jadi nanti harus kita ganti ya untuk mengambil tanahnya. Kita menggunakan tabung sampel, tabung sampelnya seperti ini ya. Nah ini yang kita masukkan nanti di dalam kepala daripada pengujian handball tadi ya. Nanti baru kita masukkan, kita ambil tanahnya. Nah di sini nanti untuk formatnya bisa dilihat. Di sini juga ada kedalamannya ya. Jadi nanti kedalamannya biasanya satu mata bor itu kurang lebih 20 cm juga udah penuh mata bornya. Kita angkat ya. Jadi nanti kita tulis berarti kedalamannya 0,2 atau 0,4 dan seterusnya. Jadi setiap 20 cm dilihat tanahnya ya. Itu nanti warnanya dilihat warnanya apa, apakah hitam, apakah kuning atau abu-abu ya, nanti sesuai yang ada di lapangan. Kemudian plastisitasnya, plastisitas itu kalau di ikan ini lengket atau lepas ya. Kemudian teksturnya, bentuknya ya, seperti apa ya, misalnya apa namanya kepasiran atau lempung ya. Kemudian jenis tanahnya, nanti tanahnya tanah apa ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita lakukan nanti waktu penelitian di lapangan, harus kita catat ya. Jadi jangan sampai nanti apa namanya nggak tahu ya penelitian di lapangan. Jadi nanti kalau misalnya ini adalah berlaku untuk yang penelitian juga, nanti ngikutin ini ya. Misalnya ngambil sampel harus tahu kedalaman berapa, itu di atasnya itu lapisannya apa aja ya, nanti bahkan per 20 cm supaya tahu nanti lapisan tanah yang akan kita uji. Oke, saya kira itu pengantaran ke lapangan. Langsung aja kita ke lapangan. Angkat ke sini ya. Ambilkan box yang merah ini. Kita pasang manometernya, itu manometer ya, pembacaannya nanti per 20 cm ya, itu minimal ya. Kalau misalnya sampai 5-6 lantai ya, minimal kice-nya itu 150 ya. Jadi kalau kuncian kita nanti cuma 10, 25 berarti masih belum sampai ke yang kita inginkan ya. Jadi nanti diharapkan ya sampai nilai kice-nya 150 ya. Kalau untuk jembatan, jembatan biasanya paling tidak 200 minimal ya, jadi 200. Kenapa? Karena supaya nanti di dalam pelaksanaannya atau perencanaannya juga nanti akan kita tahu terjadi penurunan apa tidak. Jadi nanti kita bisa dihitung dari data-data tadi, dari kice dengan hambatan lekat, nanti akan kita bisa tahu ya. Jadi nanti kalau setelah dilaksanakan ya, jadi biasanya kan ada yang terjadi penurunan ya. Itu nanti makanya kita harus waktu perencanaan harus kita perhitungkan berdasarkan data-data yang ada itu. Misalnya terjadi penurunan, seberapa penurunannya ya, yang masih diizinkan gitu ya.
Baik, mungkin langsung aja kita ke pengujiannya. Ini pipa sama ujungnya tadi ditonus sudah siap. Ya, berarti nanti langsung kita taruh di situ ya. Kita taruh di alat sondirnya ya. Kita setel dulu, jangan sampai pipanya ini miring. Kalau miring nanti sulit ya. Masuknya sulit ya. Dan nanti pengaruh ke pembacaannya. Orang di sini. Oke. Orang di sini. Kemudian satu orang memutar di sini bisa kelihatan diputar tadi anunya ya, sambil ini tahan ya, diluruskan. Ini nanti kan tugas mutu kan di sini ada asnya. Asnya ini jempol sama ini. Masih ada masuk 20 cm. Sabar. Ini juga harus kalau akan luruskan kan. Ya masuk dulu, mungkin bisa dibaca dulu 20 cm dulu. Nah itu dilihat berapa? Berapa tadi? Lompatan pertama itu berapa? 15 ya. Lagi. Nah, berapa dia? 15. Naik. Naikin. Ya, naik terus naik. Baru setelah itu kita turunin sebanyak 20 cm. Jadi tadi adalah permukaan ya, yang paling atas ya. Baru nanti turun 20 cm. Turunin. Setelah itu bisa kali pembacaan, naikkan ke atas. Oke. Nah, Nah, ini turunin. Ini arahin. Seperti tadi. pada putar, kamu putar. Kamu putar. Pelan-pelan. Nanti sambil ini dilihat. Lihat ya. Oh, berapa? Lompatan pertama tadi. 8 langsung aja enggak langsung 8 diputar terus tetap. Jadi bacanya itu harus cepat. Terus, putar terus. Nanti ya berarti hambatan lekatnya nol ada. Naik. Berarti hambatan lekatnya 0. 8 ya. Naik ke atas lagi. Oke, turun lagi 20 cm. Tadi karena mungkin bekas timbunan jadi tinggi ya. Oke. Kita Naik. Oke. Turunin. Siap yang baca. Nah itu berapa? Oh, 2. Turun lagi. Putar terus. Ya, ke 2,5 4,5. ya. Nah, naik. Oh ya. 60 ini ya. 60. Yang pertama nanti permukaan, masih permukaan yang pertama tadi. Oke, naik. Nah, turun, arahin. Langsung dilihat cepat loh. Nah. Belum ke Harus tengah. pas, harus pas kamu. Belum ke tengah. Pas Turun pelan-pelan. paskan di tengah. Naik. Naik sudah. Ya, jadi bacanya bisa ya seperti itu ya. Jadi saya kira mungkin yang penting tahu pipanya ini pipa karena beda pipa antara untuk sondir tadi dengan boring beda. Karena siapkan dulu mata bornya seperti ini yang disebut mata bor Iwan ya seperti ini ya. Kemudian nanti kita siapkan juga kepala ini ya. Setelah selesai kita boring ngembornya, kepalanya bisa kita ganti dengan ini ya. Ini kemudian nanti kita bisa masukin ya casingnya, kemudian ini kita masukkan ke dalam ini ya. Nah nanti apa namanya baru kita jerat dengan kepalanya ini. Nah ini baru nanti kita masukkan kita ganti dari kepala mata bor tadi, ini kita masukkan ke dalam pipa lagi. Setelah terpasang baru nanti kita tumbuk ya, makanya yang nah di sini nanti bisa kita tumbuk ya. Jadi nanti menggunakan penumbuk ya.
sehingga kasus ini kita coba ke pengujiannya. Oke, nah setelah itu baru kita tancap ke tanah yang akan kita bor. Ya. Nah ini baru kita pasang pemutarnya, ya. Baru kita putar, paling enggak 2 orang, ujung sini ujung sana, kemudian yang memberati di tengah sini. Jadi ada yang memberati supaya bisa cepat masuk, ya. Karena kalau cuma muter ini aja, ya. Waduh. Sambil ditahan nih. Ya, oke, sambil diputar. Biar lurus ini. Dua orang muter. Mana nih? Ya, muter gitu ya. Nah, taruh sini, kemudian dikeluarin, sambil dilihat tanahnya seperti apa tadi ya. Dikeluarin tanah. Warnanya. Oh sih udah situ. Kemudian nanti sambil dipegang, ya, agak berpasir. Dan keluaran agak berpasir. Waduh. Kan bergerak ya. Bergerak di sini sampai nanti pencerahan 20 terus. 20 berhenti, sini dibaca. Nah, di sini tadi nolnya di sini. Jadi di sini pembacaannya bisa dilihat yang dekat sini. Ya. Jadi pada 20 tadi di sini adalah satu strip itu 1. Ya, berarti nanti di sini 5. Nanti baru ditulis di sini. Ya. Di kolom yang ini. Tapi sini sudah diberikan, tapi tinggal menghitung aja. Ya, untuk mengambil sampel ringnya ini. Ya, beda ringnya dengan untuk tekan bebas tadi. Ya. Nah, kita ambil sampel sama, ya, kita isi sampel sampai kita siapkan untuk uji direksir atau kan apa? Kita menyiapkan batu pori nanti, untuk kita taruh di bawah sampel ini dan di atas sampelnya, ya, kita masukkan nanti ke dalam alat, ya, uji direksir, ya, seperti ini. Di atasnya kita kasih plat ini untuk sebagai apa? Tempat untuk kedudukan dari beban. Nah, nanti sini ada bebannya, ya. Jadi bisa kita lihat di formatnya, di situ ada tulisan ya P1, ya. Nah, misalnya 3 km itu adalah bebannya ini, ya. Beban yang kita pakai ini. Wah, nanti adalah 6 kilo atau kelipatan 2 kali. Kemudian yang ketiga adalah 12 kilo, ya. Nah, untuk yang 6 kilo nanti kita lakukan pengujian. Nah, sudah disiapkan di sini adalah ya horizontal dial atau pembacaan horizontalnya. Ya, yang horizontal itu adalah yang ini, ya. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui pergerakan tanah nanti, ya. Jadi horizontal sedangkan ini adalah dial bebannya. Ya, jadi nanti tanah ini digeser, ya. Kemudian nanti akan di sini akan bebannya akan terbaca gaya gesernya, ya. Jadi nanti di sini adalah beban apa dial beban untuk gaya geser nanti, ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui pergeserannya aja karena secara horizontal. Jadi tanah kita ini di dalam sini nanti akan tergeser, ya, tapi dibebani, ya. Jadi nanti akan tergeser, ya. Tahu pergeserannya berapa, kita baca nanti di sini sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 20. Bisa dilihat nanti, ya. Nah, bergerak. Nah, ini, ya. Nah, ini sampai 20, ya. Di sini kan pembacaannya 20 tadi. Nah, di sini dibaca. Nah, ini bergerak juga kan? Ini dari 0 tadi, ya. Ya. Oke, ya. Jadi ditulis juga nanti di sini berapa nilainya. Jadi satu strip itu 1, ya. Jadi kalau misalnya 3 ya 3, ya. Kita coba sampai sekali lagi sampai 40 sini nanti, ya. Oh, mana? Itu sini ya, salah. Oke, ya. Nah, nanti 40 dibaca lagi di sini, ya. Ya. Ya.
Nah, itu terus seperti itu 960 ya, nanti dibaca ya. Oke, sampai pembacaan kita tetap ya, misalnya sampai 15, tetap 15 sampai 3 kali kita hentikan. Kita keluarkan ya, kemudian kita ambil sampel tanah yang baru lagi ya. Yang baru seperti tadi. Kemudian nanti yang membedakan adalah bebannya. Ya, bebannya yang tadi cuma 3 kilo, yang kedua nanti 6 kilo. Ya. 6 kilo. 6 kilo kita uji sama seperti tadi. Kita baca nanti berdasarkan horizontal, pembacaan horizontal, kemudian bebannya kita baca ya. Setelah sampai nilai tertentu tetap dia, jadi misalnya sampai 21 tetap aja 21, berarti kita hentikan ya, kita ganti lagi sampel yang ketiga ya. Sampel yang ketiga ya, nanti bebannya yang berubah menjadi 2 kali lipat dari 6 kilo tadi, jadi 12 kilo ya. Dengan cara yang sama ya, maka kita dapatkan nanti sampai beban tetap ya. Kita selesai pengujian, kita hentikan ya, berarti nanti ya. Sama seperti sebelumnya tadi, kita harus menyiapkan ring ya untuk ngambil sampelnya, sampel tanahnya ya. Jadi nanti apa namanya, misalnya kita dapatkan seperti ini ya, tanahnya dalam ring, kita keluarkan sama tadi menggunakan alat pengeluar sampel. Jadi masing-masing nanti ada alat pengeluar sampelnya sesuaikan dengan ukuran daripada ringnya ya. Nah, setelah itu kita juga perlu menyiapkan batu kori ya. Jadi disembunyiin ya. Ya, kita perlu menyiapkan batu kori ya, batu kori ini. Sama nanti di atas dan di bawah sampel tadi kita kasih batu korinya ya. Nah, seperti ini batu korinya. Kemudian baru kita masukkan ke alat ujian uji daripada konsolidasi ya. Nah, itu kemudian nanti kita kasih air penuh ya. Kenapa dikasih air? Jadi supaya nanti kondisi tanah ini jenuh ya, jenuh dengan air, karena terjadinya konsolidasi itu apabila tanahnya itu jenuh air ya dan dibebani ya. Jadi nanti kita bebani, maka dia akan terjadi konsolidasi ya. Ini juga nanti hubungannya dengan di lapangan ya. Jadi di lapangan tentunya nanti apabila kondisi tanah yang di lapangan ya jenuh air juga, maka akan mengalami konsolidasi. Jadi nanti hasilnya ini bisa kita terapkan untuk perhitungan yang di lapangan ya. Biasanya kita kalau akan membangun struktur atau bangunan di atas tanah, maka yang di bawahnya tanahnya seperti apa kita perlu ya uji apa namanya, seperti yang diinginkan, nanti perhitungannya apa-apa aja, sehingga nanti kita perlu data-data apa aja ya. Salah satunya untuk mengetahui penurunan tanah. Jadi nanti kalau kita dirikan bangunan ya di tanah itu kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Nah, penurunan nanti dari pengujian ini kita akan tahu ya. Kemudian nanti bisa diharapkan penurunan yang diizinkan itu berapa ya, sehingga nanti bisa kita hitung struktur kita penurunannya yang terjadi seberapa, supaya jangan terlampaui. Kalau terlampaui nanti tentu akan terjadi keruntuhan pada bangunan kita ya. Oke, di pengujian ini bisa kita lihat pada formatnya. Di sini ada paling atas beban ya. Beban itu ada tadi 1, 2 ya. Jadi mungkin di buku panduan juga sudah ada. Jadi nanti 2 ya, 1, 2, 4, 8, 16. Jadi biasanya kalau pengujian yang sebenarnya nantinya ya, kemudian diturunkan jadi dari 16 turunkan 8, turunkan lagi ya 4. Itu yang adalah bebannya ya, bebannya. Jadi beban yang kita pakai di sini nih ya. Jadi pengujian kita nanti mulai dari 1 kilo, jadi sama perlipatan 2 kali. Jadi 1 kilo itu dilakukan pengujian selama 24 jam. Nah, bisa dilihat di formatnya sini. Di sini ada, itu adalah waktunya, yaitu dari detik gitu ya. Itu 9,6 detik, 21 detik, 38 detik, 1 menit
ya, kemudian 25 menit, 4 menit dan seterusnya sampai nanti 2 jam atau 120 menit, kemudian selama lagi 24 jam ya. Jadi pengujian kita ya diikuti nanti ya format yang ada ini ya. Nah, berarti kita harus perlu menyiapkan stopwatch, atau kalau sekarang sudah ada HP ya harus kita siapkan dari HP itu supaya nanti tahu ya apa waktunya ya, tahu mulai dari pengujian kita bisa kita sesuaikan ya dengan waktu apa namanya stopwatch ataupun HP ya. Jadi nanti untuk pengujian ini tidak bisa sendiri, paling enggak berdua, karena ada yang membaca waktunya, kemudian ada yang membaca di sini. Nah, pembacaan di sini adalah pembacaan penurunan. Ya, jadi nanti di sampingnya sini ada di bawah angka 1, di bawah angka 2 itu kan ada angkanya, itu kebetulan sudah diisikan, sudah diberikan. Nanti kalau sebenarnya formatnya ini belum ada. Ya, kita kalau kalian mau uji sendiri nanti ini diisi sendiri. Ya, tapi karena di ini sekarang kita praktikum ya nggak usah terlalu lama, karena kalau setiap pembacaan ini kan 24 jam ya, jadi perlu berapa hari, sedangkan sekarang kondisi kita juga masih pandemi ya. Yang penting nanti adalah caranya bisa dipahami ya, bisa dimengerti gitu ya. Oke, mungkin langsung aja nanti kita coba. Ya, jadi sebelum pembebanan ini kita tahan dulu ya. Sebelum beban yang kita taruh di sini nanti ini adalah tempat naruh bebannya ya. Jadi kita tahan dulu supaya di sini kalau kita tahan ini langsung bergerak ya, langsung turun, langsung terbaca nanti ya, langsung bergerak pembacaannya. Tapi kalau kita tahan dulu, begitu sudah selesai ya kita taruh bebannya, kita siap untuk membaca dengan juga stopwatch dan sebagainya, tinggal kita buka lagi, baru kita buka ya. Langsung begitu berapa menit atau detik dibaca terus itu ya, baca terus sesuai dengan itu ya. Sesuaikan dengan waktunya tadi ya. Jadi sampai nanti ya, biasanya sampai kalau sudah 2 jam itu turunnya nggak terlalu banyak, sehingga makanya biasanya ditinggal aja ya, selama 24 jam besok baru dibaca lagi ya. Setelah 24 jam ya, ini kita tahan lagi ya, tahan, kemudian kita tambahkan bebannya ya. Misalnya yang tadi 1 kilo berarti menjadi tambah 1 kilo lagi jadi 2 kilo bacaannya sini nanti ya. Caranya sama, setelah ditahan langsung diturunkan, dibuka, baru dibaca lagi sini ya. Seperti itu sampai misalnya 2 jam, ditinggal besok 24 jam dibaca lagi. Berikutnya ditambah lagi menjadi 4 kilo misalnya, ditahan lagi ya. Jadi makanya kalau yang sebenarnya perlu waktu 1 minggu untuk pengujian konsolidasi ini. Makanya kalau yang mereka penelitian untuk skripsi biasanya paling tidak kalau satu pengujian satu sampel itu waktunya 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada beberapa sampel ya perlu waktu agak lama ya. Tuh. Oke, jadi tadi ya dari pembacaan, waktu dan penurunan langsung kita olah datanya, kita coba ke papan tulis.